Hello agripreneurs, di kala krisis seperti sekarang ini, kreatif jadi kunci sukses dalam berbisnis. Sofyan Adi Cahyono, petani milenial dari Kopeng, Semarang, Jawa Tengah, memetik hikmah dari pandemi yang terjadi saat ini. Omset bisnis sayurnya naik 3 kali lipat, bahkan per bulan bisa meraup hingga 300 juta. Mau tahu caranya? Simak sampai habis ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe dulu Inspirasi Agribisnis. Karena kamu bisa memperoleh informasi yang inspiratif di dunia agribisnis lebih cepat. Kekuatan media sosial saat ini bisa dikatakan makin powerful untuk urusan bisnis secara online. Salah satu duta petani milenial Kementerian Pertanian ini memanfaatkan secara optimal platform media sosial Instagram dan aplikasi lainnya. Di saat krisis ini pun, usahanya malah semakin melesat. Mau tahu rahasianya? Awal mula saya mendirikan sayur organik merbabu ini bentuk keprihatinan bahwa petani saat ini konotasinya hal-hal yang negatif. Jadi petani itu dipandang sebelah mata. Nah, saya ingin membuktikan bahwa pertanian apabila bisa dikelola dengan baik, ini hasilnya juga bisa bagus. Itu awal mula saya mendirikan SOM ini waktu itu semester 2 kuliah. Kebetulan saya kuliah di Fakultas Pertanian dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana. Waktu itu semester 2 ada program kewirausahaan. Nah, satu, ada peluang kewirausahaan, kemudian ada tantangan di mana waktu itu kami selaku petani di sini, bapak itu dulu bertani organik namun sulit untuk memasarkan, mungkin juga sama dengan kebanyakan para petani kita, yaitu sulit dalam hal memasarkan produk. Sehingga saya mencoba membuat proposal bisnis waktu itu yang intinya sederhana saja. Jadi bagaimana saya bisa menciptakan usaha yang bisa menjualkan produk sayuran yang bapak saya tanam waktu itu. Nah, kemudian saya beri nama SOM, sayur organik merbabu, karena kita menanam sayuran organik di wilayah kaki Gunung Merbabu di Kopeng, Jawa Tengah. Nah, kemudian untuk pemasarannya waktu itu saya berinisiasi untuk memasarkan sayuran secara online, walaupun berbasis media sosial. Karena apa? Karena tahun 2014 itu sayuran organik sangat sulit dijumpai di kalangan umum, hanya bisa dijumpai di supermarket. Itu pun harganya sudah tinggi, sehingga hanya kalangan tertentu yang mampu menikmati produk sayuran organik. Sehingga saya mencoba jualan secara online waktu itu tahun 2014. Saya memanfaatkan Facebook, kemudian Line, terus BBM untuk memasarkan produk saya dengan sistem pesan antar atau delivery order. Untuk suka dukanya waktu itu biasanya saya sehari sebelumnya itu istilahnya nyebar brosur, kemudian promosi sayur-sayuran yang siap dipanen. Kemudian kalau pas kuliah ini masuknya tidak pagi sekali, misalkan jam 9, itu saya manfaatkan untuk mengantarkan sayur dulu, kemudian berkeliling dari kompleks perumahan satu ke kompleks perumahan yang lain di wilayah Salatiga. Hal itu saya tekuni kurang lebih 1 tahun dan alhamdulillah ternyata responnya baik sehingga permintaan sayuran organik kami ini semakin meningkat. Nah, dengan meningkatnya permintaan akan sayuran organik, ini saya tidak bisa sendiri karena lahan kami itu tidak luas, sehingga butuh penambahan lahan, butuh produksi yang lebih banyak. Nah, maka dari itu saya mengajak tahun 2015 saya mengajak teman-teman pemuda sepantaran saya untuk bergabung, untuk ikut bersama-sama menanam sayuran organik yang tergabung dalam kelompok tani Citra Muda dengan hashtagnya yang muda yang bertani. Nah, dengan teman-teman
saat ini kami mengelola kurang lebih 10 hektar lahan yang kita tanami berbagai macam sayuran, ada 80 jenis sekarang. Mulai dari yang kita lihat ini ada brokoli, kemudian ada tomat cherry, terus ada selada, ada kale, ada wortel, dan masih banyak lagi. Kemudian sekarang ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ini juga merubah semua tatanan kehidupan masyarakat kita, tidak hanya di Indonesia bahkan di dunia. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah salah satunya penurunan ekonomi. Nah, di sektor pertanian ini itu alhamdulillah merupakan salah satu sektor yang mampu bertahan di kala krisis seperti ini, di kala pandemi seperti ini. Kita ketahui yang pertama dari PDB nasional kita yang nilainya plus, yang mampu naik, tidak sampai defisit, hanya pertanian. Dan istilahnya COVID ini selain dampaknya sangat merugikan bagi semua pihak, ada hikmah kecil yang bisa kita tangkap dari COVID-19, yaitu istilahnya kemewahan, kekayaan yang kita miliki, mungkin teman-teman miliki semua di dunia ini, tidak akan ada artinya apabila teman-teman semua tidak bisa makan. Dan perlu kita ketahui, sumber pangan utama adalah dari jerih payah para petani. Kemudian juga peluang yang ada, yang bisa kita tangkap pada saat pandemi ini adalah adanya physical distancing, adanya work from home, sehingga istilahnya mengurangi aktivitas orang-orang untuk berkerumun, untuk berada di khalayak ramai, sehingga pemasaran online ini menjadi salah satu solusi. Banyak konsumen yang mereka takut belanja di pasar tradisional atau belanja di supermarket, sehingga mereka memilih belanja sayuran secara online. Itu yang terjadi di tempat kami. Selain itu juga kesibukan work from home, school from home, dan masih banyak lagi, itu juga menyebabkan waktunya menjadi terbatas untuk kita harus keluar rumah membeli produk-produk pertanian, sehingga pemasaran secara online saat ini menjadi salah satu solusi untuk bagaimana kita bisa memasarkan produk pangan. Salah satunya adalah sayuran organik. Dan juga kenapa tempat kami ini di SOM yang kemarin sempat viral juga di kala yang lain sedang turun, kita sampai omsetnya meningkat karena kita menjual produk-produk yang sehat. Di masa seperti ini, imunitas tubuh menjadi hal yang penting. Nah, salah satunya adalah dari asupan sayuran-sayuran yang bergizi, yaitu sayuran organik. Itu yang menyebabkan permintaan akan sayuran organik di masa pandemi ini menjadi meningkat. Untuk pemasaran sayuran organik kami, ini kita memanfaatkan media sosial, utamanya kita memanfaatkan Instagram, Facebook, dan juga WhatsApp. Nah, kenapa kami memilih media sosial untuk memasarkan produk kami? Yang pertama, dari segi biaya, ini tentu lebih ringan dibanding kita menciptakan istilahnya aplikasi khusus. Kemudian yang kedua, saat ini Indonesia ini dikenal sebagai pengguna media sosial 10 besar yang ada di dunia, dan platform yang paling sering dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah media sosial Instagram, Facebook, dan WhatsApp, sehingga kami memilih hal itu untuk memasarkan produk kami. Nah, kemudian kenapa kita memilih Instagram? Karena dengan Instagram itu lebih menyajikan visual. Itu pun kita istilahnya kita manfaatkan fitur tersebut untuk kita bisa menampilkan proses-proses yang kami lakukan di sini, kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di sini, mulai pembibitan, pembuatan pupuk, penanaman, perawatan, sampai ke panen, supaya konsumen kami atau masyarakat umum bisa melihat proses-proses yang kita lakukan, sehingga mereka akan semakin percaya terhadap produk kami.
Kemudian untuk pemasaran, saat ini kita sudah memasarkan produk sayuran organik ini mulai dari kota-kota besar yang ada di Jawa Tengah, misalkan di Semarang, di Solo, kemudian di Magelang, dan juga merambah ke daerah istimewa Yogyakarta sampai ke kota besar di Jawa Timur, misalkan di Malang, Gresik, Surabaya, Sidoarjo. Kemudian juga kita pasarkan ke Jabodetabek sampai ke Kalimantan. Nah, untuk distribusinya ini kita menggandeng agen distributor dan juga reseller yang tersebar di beberapa wilayah. Dan itu kita sebut sebagai jejaring distribusi, karena semakin banyak orang yang bisa bergabung, kita bisa memberikan istilahnya kemanfaatan bagi banyak orang, insya Allah itu bisa menjadi barokah. Nah, di kala pandemi ini itu pun kami juga istilahnya bisa mengajak, mohon maaf ya, mengajak ada juga yang agen kami yang dulu itu punya sebuah usaha, namun karena pandemi ini usahanya turun sehingga memutuskan untuk bergabung dengan kami untuk memasarkan produk kami. Ada juga teman-teman yang istilahnya ada yang di PHK, ada yang dirumahkan, entah sampai kapan mereka tidak tahu. Karena permintaan di tempat kami meningkat, ini kami ajak untuk bersama-sama membantu kami di proses budidaya sampai ke pemasaran. Nah, dengan sistem seperti itu, kurang lebih sekarang ini omset kami meningkat sampai 300%, yang normalnya itu kita dapat ya 90, 100 juta, 120 juta maksimal. Kondisi saat ini kita mampu menjual sayuran organik kurang lebih 15 ton per bulan dengan omset ya kira-kira saat ini 300 juta per bulan. Nah, Agripreneurs, jika mau berbisnis, jangan ragu untuk menggali semua potensi yang ada di sekitarmu. Manfaatkan teknologi dan jejaring yang kamu punya. Mantapkan niatmu dan lakukan sekarang. Demikian video kali ini, moga aja bermanfaat dan menginspirasimu. Jangan lupa ya, like video ini dan bagikan kisah inspiratifnya di media sosialmu. Ketemu lagi di video berikutnya.